Tiga orang siswa Sekolah Dasar Negeri 3 Sungai Buloh, Kabupaten Hulu Sungai Tengah viral di media sosial lantaran berangkat sekolah hanya menggunakan baskom. Sekolah Dasar Negeri 3 Sungai Buloh ini merupakan sekolah terpencil yang hanya bisa diakses dengan transportasi air. Bani, Rizka, dan Ramli merupakan tiga orang siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 3 Sungai Buloh, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dalam 1 minggu belakangan ini ramai diperbincangkan warga, khususnya di media sosial lantaran video yang memperlihatkan mereka bertiga berangkat ke sekolah hanya menggunakan baskom. Saat ditemui TVRI, mereka bertiga mengaku tidak takut menaiki baskom untuk berangkat sekolah dikarenakan mampu berenang serta jarak rumah mereka yang tidak terlalu jauh dengan sekolah. Kendati demikian, Bani, Rizka, dan Ramli juga mengungkapkan memilih menaiki baskom karena alat transportasi berupa perahu yang dimiliki keluarganya terkadang digunakan oleh ayah mereka untuk bekerja sehari-hari sebagai nelayan penangkap ikan. Oh, tiap hari Bani sekolah pakai baskom? Tetap anak. Oh, biasanya pakai jukung? Empat kawan. 4 kawan? Oh, 4 kawan. Emang ada diisi Bisi jukung seorang lah di rumah? Ada tapi di bawah abah kayak ringgit. Di bawah abah lah. Oh. Punyung lah Rizka? Bisa berkelotok bisi lah? Kada bisi, oh makanya pakai baskom. Rumahnya jauh lah? Ada di dalam. Dalam mana? Oh berapa Rizka biasanya setiap hari memang pakai baskom ini kah? Karena kalau ada joknya pakai jokong, kalau nggak ada di bawah abah pakai baskom. Ini baskom kada takutan jebur kah? Bisa berkunjung? Bisa. Ngerancak. Sudah mulai kapan pian pakai baskom ini biasanya ke sekolahan? Mulai kelas berapa? Mulai kelas berapa? Keringat. Sedikit lah. Wah, ini kelas berapa ini? 5. Kelas 5. Terus Sekolah Dasar Negeri 3 Sungai Buloh yang berada di wilayah Kecamatan Labuan Amas Utara ini hanya memiliki total 25 orang siswa. Berdasarkan pantauan TVRI di lapangan, sudah ada bantuan alat transportasi sebanyak 4 unit perahu dari tangan para dermawan untuk mempermudah akses siswa berangkat ke sekolah. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Masih terkait SDN 3 Sungai Buloh, di mana selain hanya bisa diakses lewat transportasi air, bangunan Sekolah Dasar Negeri 3 Sungai Buloh di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini juga mengalami banyak kerusakan. Kerusakannya seperti lapuknya lantai dan dinding serta plafon bangunan yang dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan siswa. Bangunan Sekolah Dasar Negeri 3 Sungai Buloh di Kecamatan Labuan Amas Utara ini berada di wilayah perairan Rawa yang juga merupakan salah satu sekolah terpencil di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dikarenakan hanya bisa diakses menggunakan transportasi air. Seperti inilah kondisi sekolah SD Negeri 3 Sungai Buloh, lantai dan dinding serta plafon ruangan kelas dan kantor guru sudah lapuk. Teras depan ruangan kelas digenangi air hingga semata kaki orang dewasa yang diperparah dengan kondisi teras lantai berlumut. Berdasarkan keterangan para guru, kondisi ini sudah terjadi sejak bulan Desember tahun 2021 lalu. Dengan kondisi ruangan dan bangunan yang memprihatinkan ini, dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan siswa pada saat beraktivitas di sekolah. Pada saat kondisi air di wilayah desa Sungai Buloh ini sedang mengalami kenaikan, hanya ada 2 ruangan yang bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Di samping itu, sekolah ini hanya memiliki total 25 siswa dan 7 orang tenaga pendidik. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Terkendala akses dan berada di wilayah perairan Rawa membuat jam belajar siswa di SD Negeri 3 Sungai Buloh, Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus disesuaikan oleh para guru. Kendati demikian, para guru dan siswa tetap semangat dalam proses belajar mengajar. Mengajar di sekolah terpencil menjadi pengalaman menarik bagi guru ataupun tenaga pendidik di SD Negeri 3 Sungai Buloh, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Beda daerah, tentu beda kultur dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Di sekolah ini, jam belajar tidak bisa diterapkan secara sama dengan sekolah yang berada di wilayah perkotaan. Salah seorang guru yang telah mengajar selama 3 tahun di SD Negeri 3 Sungai Buloh, Ernida mengungkapkan kondisi rumah warga yang berada di wilayah perairan Rawa dan profesi mayoritas warga yang setiap paginya harus bekerja sebagai nelayan penangkap ikan menyebabkan tidak semua orang tua dapat mengantarkan anak-anaknya untuk bersekolah tepat waktu. Banyak sih sebenarnya Bu, kami harus menunggu anak-anaknya dulu karena anak-anaknya sih menunggu orang tuanya mengantar karena orang tuanya kan
masih mencari ikan. Kalau orang tuanya tidak datang, tidak bisa ke sekolah. Jadi guru yang menunggu gitu lah. Iya, guru yang menunggu di sini. Dan mereka datangnya juga tidak tentu mungkin ya. Iya, tidak tentu. Jadi kalau kami anak cepat itu biasanya berapapun muridnya tetap kami pelajari. Kalau menuju ke sekolah ini Bu, banyak kendala sih sebenarnya. Macet di jalan, terus kelotok kami sudah tua. Mesinnya kadang bisa mati kelotok sekolah. Walaupun dengan berbagai kendala dan keterbatasan sarana prasarana, guru di SD Negeri 3 Sungai Buluh ini mengaku bahagia saat melihat seluruh siswanya masih sangat semangat dalam bersekolah. Kendati demikian, para guru berharap seluruh murid di SD Negeri 3 Sungai Buluh ini kedepannya mendapatkan sarana prasarana pendidikan yang layak seperti halnya murid di wilayah perkotaan. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan.